Ngobrol asik dan Jumpa lagi Baraya Podcast Ngacak dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Adi. Masih sendirian karena teman saya yang biasanya nemenin masih di perjalanan. Semoga nanti bisa bergabung lebih cepat. Mudah-mudahan kondisi kita dalam kondisi yang baik semua, meskipun cuaca sedang tidak baik. Ekonomi juga mungkin sedang tidak baik. Hubungan juga mungkin sedang tidak baik. Anggap saja baik semuanya ya, Baraya. Dan kali ini obrolan kita akan diberi judul Cinta, Puasa, dan Rasa Cukup. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Seperti biasa juga, pada saat ini saya ditemenin sama kru MIK GKP Bandung yang jumlahnya ribuan. Diwakili oleh Abah Denny, Kang Pierre, dan yang menjadi juru kuncinya adalah Kang Adit seperti biasa. Di luar sana masih banyak ya, Wah Denny, ada Bapak Ruli kepanjangan Bang Ruli sama Kang Dadi ya. Jadi di luar sana menjaga fans-fans supaya nggak masuk ke ruangan podcast ini, ya nggak sih? Karena terlalu dinanti-nanti podcast kita ini. Kita sudah sampai ke episode 13 ya, udah nggak kerasa nih. Episode 13 tadi judulnya udah saya sebutin, udah saya spill, Cinta, Puasa, dan Rasa Cukup. Jadi formatnya kali ini obrolannya santai, kita nggak ada debat-debatan dan juga nggak saling siapa benar siapa salah. Terutama ketika hari ini kita masih berada di bulan Februari. Benar nggak sih Kang Adit ya? Februari tanggal berapa sekarang teh? Tanggal 12, episode ke-13. Kita sering dengar kata cinta di bulan ini. Tapi jarang kita bertanya, apakah cinta itu sering atau harus selalu dirayakan? Apakah cinta itu selalu harus dirayakan? Atau malah justru perlu ditahan? Pertanyaannya, apakah cinta itu selalu harus dirayakan atau malah justru perlu harus ditahan? Saya nggak sendirian, tadi krunya udah saya sebutin ribuan, namanya juga GKP Kebonjati Bandung atau GKP Bandung nggak ada lawan. Hari ini saya bakalan ngobrolin cinta, puasa, dan rasa cukup dengan seorang sahabat saya yang jalannya jauh tadi katanya dari Kampung Cirende ke sini. Tapi jalannya lancar, puji Tuhan lancar. Maksud saya jalannya bukan jalan raya, tapi jalannya berbeda dengan jalan kita, tetapi sama-sama percaya bahwa hidup itu perlu ditata. Benar gak Kang? Ya betul. Nah udah kedengeran suaranya, tadi ada batuk-batuk dikit. Terima kasih Kang udah datang, sudah mau duduk bareng lesehan sama saya di sini. Boleh perkenalan dulu deh dengan Kang Cakra sih saya manggilnya ya. Mangga Kang, perkenalan dulu, bebas mau ngenalin apa. Siap. Apa sebutannya Baraya? Baraya. Selamat malam Baraya, para pendengar mungkin ya. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Cakra Arganata namanya ya. Saya mewakili komunitas penghayat kepercayaan budidaya. Tadi mungkin sudah disinggung sama Bapak Pendeta tadi ya. Rumahnya di Cimahi saya teh, di Cirende gitu ya.
kebenaran sebenarnya bukan orang asli Cirende, saya dapetin istri orang Cirende lah gitu ya. Kan ngomongin cinta ya, jadi kesangkut paut tuh istri ke bawah. Aman. Ya itulah. Saya aslinya sih Ciamis, punten, di Panjalu gitu ya. Cuman 8 tahun ini saya sudah sejak menikah sudah pindah di Cirende Cimahi. Ya mungkin itu. Sehari-hari aktivitasnya apa kan? Saya penyuluh kepercayaan. Kurang lebih sekarang kan karena kompetensi penyuluhnya itu juga melingkupi guru pendidikan gitu ya, untuk di pengganti pendidikan agama lah untuk para murid penghayat kepercayaan di sekolah gitu. Jadi ya sibuknya itulah mungkin, sama kegiatan ya kayak gini-gini lah, kalau soal kayak sosialisasi soal penghayat kepercayaan gitu. Pokoknya yang hubungannya dengan penghayat kepercayaan. Ya. Itu mungkin. Ya. Oke, terima kasih perkenalannya. Dan rekan saya nih sudah datang, baru datang, masih ngos-ngosan. Gimana tadi? Macet nggak? Oke. Macet pastinya ya, Cek. Halo. Macet. Bandung sekarang udah kayak ya gitu Udah lah. kayak dulu ya. Ya maklum kita kan dari daerah termacet se-Asia Tenggara ya tadi ya. Oke. Korea. Kita baru mulai, Cek. Baru berkenalan Oke. sama Kang Cakra. Kang Cakra. Ya, hari ini kita mau ngobrolin soal cinta, puasa dan rasa cukup. Jadi karena di bulan Februari, kemudian juga minggu depan kita mau mulai puasa juga buat teman-teman Muslim dan juga kita. Dan ada rasa cukupnya, itu yang nanti kita bahas. Ya langsung aja deh ya, kita masuk ke tema yang pertama. Kalau dengar kata cinta tadi Kang Cakra udah spill istri, saya gak akan spill istri Kalau dengar kata cinta, apa makna yang paling dekat ya? Mungkin bisa ngobrol deh. Nah, yang paling dekat tuh berarti bukan berdasarkan teori, bukan berdasarkan buku, bukan berdasarkan apalah ya, yang teoritis lah ya. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman, Kang. Kalau dengar kata cinta, apa sih maknanya buat kita sekarang atau buat Kang Cakra deh? Oke, paling cinta itu sebenarnya universal ya bahasanya. Kalau saya mau ngomong secara luas gitu, secara global, kalau bicara cinta itu universal bicaranya, tidak berbicara batasan-batasan di situ. Tapi mungkin kalau secara pribadi saya memahami betul-betul apa yang cinta itu mungkin ya, saya mungkin ngelihatnya bisa ngerujuknya ke anak sendiri gitu. Nah itu betul-betul saya baru selama hidup saya gitu ya, sebelum saya memiliki anak gitu, saya hanya tahu termnya aja cinta tuh kayak gimana gitu. Tapi ketika setelah punya anak, nah itu saya baru tahu bentuk nyata perbuatan dari rasa cinta tuh ya itulah, semua dicurahkan untuk anak gitu, termasuk juga dengan istri lah, maksudnya keluarga. Cuman bagi saya pribadi, saya betul-betul mengenal soal pengorbanan gitu ya, itu di anak gitu. Saya mulai betul-betul paham apa arti kata cinta tuh gitu. Nah itulah mungkin simpelnya lah. Pengorbanan ya. Lebih ke pengorbanan. Mantap. Apa yang dilihat gitu ya? Ya. Apa yang dilihat. Kalau dari pengalaman teman-teman yang lain barangkali mungkin Kang Cakra bisa sharing juga. Kalau di penghayat sendiri, definisi cinta itu tadi selain universal, ada nggak sesuatu yang sifatnya apa ya, khusus gitu barangkali? Oke, jadi kalau berbicara penghayat kepercayaan, kalau saya runut, sebenarnya penghayat kepercayaan itu kan kumpulan, bisa dibilang kumpulan para penganut agama lokal gitu ya, agama Nusantara gitu ya, semua berkumpul atau diistilahkan oleh pemerintah itu dinamakan sebagai penghayat kepercayaan. Kebetulan saya penghayat kepercayaan dengan etisnya itu dari
Tatar Sunda gitu ya, dari Sunda gitu. Jadi banyak ajaran-ajaran saya yang memang dasarnya itu adalah ajaran-ajaran Sunda gitu. Nah, ketika berbicara cinta, maka kalau dalam bahasa Sunda sebenarnya ada bahasa dedeh, cuman lebih bogoh dedeh gitu ya, tresna. Tapi mungkin saya mau, kalau di ajaran yang lebih luasnya, mungkin saya mau berbicaranya di tataran welas asih mungkin. Itu yang mungkin lebih general berbicara cinta gitu ya. Jadi kalau penghayat kepercayaan itu sebenarnya berbicara cinta tidak hanya ke orang lain. Justru harus dimulainya itu kami dari diri sendiri dulu. Jadi harus memahami diri sendiri, sejarah diri ini asalnya dari mana gitu ya. Lalu kemudian nanti setelah kita paham ini kita berasal dari mana, timbul rasa cinta lah itu, diri kepada diri sendiri. Itu dulu yang paling penting gitu ya. Bahwa diri ini kan, kalau ini ajaran di penghayat kepercayaan beda-beda ya. Cuman kalau saya di ajaran penghayat kepercayaannya budidaya gitu ya, diri ini kan sebenarnya perkawinan antara lahir sama batin gitu. Lalu kami juga meyakini bahwa kami ini diciptakan oleh Tuhan gitu. Gusti Nu Maha Tunggal, Gusti Nu Maha Esa, Gusti Nu Maha Manon, dan segala macam sebutan sifatnya beliau gitu ya. Karena sifat-sifat beliau itu yang memang serba mahanya tadi gitu. Yang mana kalau kami dibilang ciptaan Tuhan yang ada di dalam manusia itu yang mana gitu. Ada yang disebut kalau di kami itu, jadi manusia itu terbagi 3 unsur, lahir, batin, kuring bahasanya. Jadi lahir itu berbicara raga kasar yang terlihat, yang nampak gitu ya, kayak rambut hitam, matanya juga kelopaknya irisnya hitam gitu ya, rambut ikal dan segala macam, itu raga kasar itu disebut lahir lah gitu. Atau bahasanya raga salira atau jasmani gitu ya, atau apalagi bahasanya tuh jisim, kalau bahasa Sunda itu jisim, ada jirim, ada jisim gitu. Nah kalau kemudian batin itu berbicara raga yang halus gitu, berbicara rasa. Nah setelah tadi yang bicara kasarnya gitu yang terlihat, nah ini yang tidak terlihat, kayak indera pengecap gitu ya, kayak rasa manis, asam, pedas, termasuk sampai dengan rasa sayang, rasa benci, itu semua itu bawaan dari raga halusnya gitu ya. Lalu kemudian, nah itu yang kuringnya ini yang asalnya dari zatnya yang dari Tuhan ini, yang kuring ini, yang punya keinginan, yang kalau bahasa Sunda mah yang nuboga usik malik, nuboga kahayang gitu, yang punya kemauan gitu. Nah itu yang dasar dari Tuhan. Jadi manusia itu di ajaran kami ada 3 itu gitu ya, lahir, batin, kuring. Nah dari setelah tahu itu, nanti kemudian lahir batin itu dirunut lagi tuh. Lahir batin tuh asalnya dari mana? Nah lahir batin itu kalau di kami, semua orang kebanyakan taunya bahwa penghayat kepercayaan itu dekat dengan alam. Nah ini kami itu unsur lahir kasar kami sama batin kami itu terbentuk dari 4 unsur alam. Ada saripati alam, ada sari rasa alam. Bagaimanapun juga sama seperti lahir dan batin gitu ya. Alam pun ada rasanya, ada zat nyatanya gitu. Zat nyatanya saripati alam itu kayak cai sena angin bumi kalau bahasa Sundanya mah gitu ya. Api, angin, air, bumi atau tanah gitu ya. Nah itu zat atau unsur yang terlihatnya. Kemudian unsur yang tidak terlihatnya apa? Api kan bawa hangat atau panas gitu ya. Air itu bawa dingin gitu ya. Angin itu bawa semilirnya atau bawa tebaknya kalau bahasa Sunda tuh. Terus kemudian tanah itu bawa tetapnya, ketetapannya gitu. Nah unsur-unsur lahir batin yang ada juga di alam itulah yang membentuk lahir sama batin kami gitu. Di mana itu terbentuknya? Ketika ada di rahimnya ibu gitu. Itu semua karena ibu itu menyerap unsur yang 4 unsur tadi. Kan kita manusia itu pasti setiap hari makanan itu dimasak, ada unsur panasnya yang diserap oleh tubuh kita. Belum begitu juga dengan matahari gitu ya. Unsur panas ada yang diserap oleh kita, diserap, dicerna jadi saripati, kemudian dibuang kembali. Nah selama begitu juga dengan air, angin gitu ya, dengan tanah gitu.
angin itu bicaranya napas, ada yang dihisap, ada yang dikeluarkan, ada saripati yang masuk ke dalam tubuh gitu. Terus kemudian bicara air, ada minum gitu ya. Tanah, semua makanan itu semua berasal dari tanah, termasuk tanaman, tumbuhan gitu ya. Itu ada saripatinya juga yang dimakan oleh, kesemuanya itu dimakan oleh ibu, diserap oleh ibu. Kemudian ada sebagian yang diserap oleh ke dalam tubuh ibu, ada yang dialirkan melalui tali ari-ari kepada anak, ke janinnya gitu. Bukti nyatanya bahwa 4 unsur itu tidak bisa, keabsahannya itu tidak bisa diganggu gugat, itu silahkan saja. Tidak, tubuh itu buktinya ya, tubuh itu hangat gitu, bukti bahwa itu hidup, kita itu hidup gitu. Silahkan saja hilangkan panas, orang mati cagap we gitu, pasti datiis badana gitu, rekumaha ge. Terus kemudian angin, silahkan tidak usah bernapas 5 menit 10 menit tidak usah bernapas, hidup mual gitu. Cai 90% tubuh kita itu air, silahkan gak usah minum beberapa hari, hidup mual gitu. Begitu juga tanah, kita makan gak usah makan hidup mual gitu. Jadi itu sudah pasti tidak bisa diganggu gugat bahasanya gitu ya. Unsur itulah yang menjadikan lahir batin tadi, ditambah dengan kuring yang asal dari Tuhan itu, yang kemudian menjadikan manusia. Nah, dari sejarah diri itulah yang akhirnya menjadikan ulas asihnya itu pertama ke dalam dirinya. Saya paham, saya ini berasalnya ternyata dari alam gitu ya. Terus kemudian, nah cukang lantarannya juga bahasanya gitu ya, yang menjadi jalan saya ke dunia kan dari ibu bapak. Terus ada kakek nenek, di atasnya kakek nenek ada buyut, di atasnya buyut ada bau, di atasnya bau ada jangga wareng, ada udeg-udeg, ada kakek ciur, itu 7 turunan tuh. Kalau di bahasa Sunda mah pancakaki itu tuh ya. Nah, itu yang kemudian yang akhirnya saya tahu saya dari mana asalnya, akhirnya itu juga yang menjadikan kebanyakan itu semua agama Nusantara itu cinta kepada karuhun dan leluhurnya itu karena itu, karena mereka semua paham mereka semua berasal dari mana. Silahkan ayah ibunya hilangkan, ganti dengan ibu yang lain atau bapak yang lain, pasti nggak akan jadi saya gitu. Itu DNA yang berbicara gitu, kalau dari segi ilmiahnya gitu ya. Nah itulah yang mendasari kenapa kami di Penghayat itu dasar sebelum mencintai orang lain tuh dasarnya kesini dulu, cintai dulu diri sendiri. Kamu dikersakeun ku Gusti gitu bahasanya, dikersakeun ku Gusti jadi orang Sunda, lahir ti indung bapa sapertos kieu gitu nya. Terus kemudian kakek neneknya begitu, terus kemudian alam juga yang menyesuaikannya, alam di Jawa Barat seperti ini. Saya nampi nuhun atas kesemuanya pangersanya Gusti, bahasanya begitulah. Nah itu yang melahirkan akhirnya rasa cinta saya kepada diri saya gitu, yang tahu sudah tahu asalnya dari mana gitu. Nah itulah, nah, itu baru diri itu. Nanti rasa cinta yang universal ada lagi, itu kan baru ngomong buana alit, buana kan ada mikrokosmos, ada makrokosmos gitu ya. Ada buana alit itu dunia kecil, itu bicaranya adalah tubuh manusia. Ketika berbicara buana alit itu bacaeun gitu, bahasa Sunda mah. Tubuh ini juga baca, ada yang bisa dibaca karena semua ini simbolis Gusti gitu. Lalu kemudian ada juga buana ageng. Buana ageng berbicaranya alam semesta sampai keluar ke langit, ke atas lah gitu, bahasanya begitu ya. Karena di ajaran Penghayat itu pasti ada yang disebut ibu bumi, bapak angkasa. Itu yang jadi cukang lantarannya saya gitu ya. Ada di alam seperti ini ya, itu yang melantarinya pasti ibu bumi ya, tanah air gitu ya. Bapak angkasa itu yang ke atas semestanya gitu. Nah tadi ini satu-satu apa mau diterusin Pak Adi? Soalnya panjang juga nih. Saya coba sederhanakan barangkali ya. Pakai pertanyaan begini, apakah tadi tingkatannya kan ulas asih ya kan? Betul. Adanya dede, bogoh, tresna itu teh tingkatan atau kategori ya gitu ya. Apa welas asih yang paling tinggi gitu? Ya. Runutannya gimana runutannya? Sebenarnya itu bukan tingkatan sih sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya mungkin jenis kali ya. Sebenarnya penerapan katanya kemana gitu. Kayak sesama orang lah, bahasa Sunda mah urang jeung urang mah bogoh lah bahasana gitu nya. Nyaah mah biasa ke anak, nyaah ke anak. Biasanya ke yang lebih kecil gitu ya. Kalau ke sesama, saya ke abah nih. Yang ke lebih sama manusia. Sama manusia?
sesama manusia welas asih bahasanya. Oh, welas asih. Iya. Welas asih bisa ke sesama manusia, bisa ke hewan, ke tumbuhan. Pokoknya ke alam itu bahasanya welas asih. Welas asih itu kayak lebih universal ya, Betul. secara bahasa cintanya gitu. Ya sama seperti cinta yang universal tadi. Bener. Nah, Karena kalau aku paham soal secara kata-kata welas asih itu dia kayak sesuatu, kayak wujud kepedulian kita terhadap sekitaran gitu. Iya. Sesama ciptaan barangkali. Iya gitu, maksudnya ya apapun ya, maksudnya nggak tahu juga. Cuma kalau tadi dijelasin sama Kang Cakra mah dalam sih dan menarik banget gitu. Tapi Iya. kalau ngomongin soal welas asih sih itu kayak memang kayak kepedulian, kecintaan kita terhadap sesama betul. makhluk hidup, Betul. ciptaan Tuhan gitu ya. Dan ada kayak kalau aku nangkap welas asih itu ada apa ya? Ada empati juga di situ. Kayak kita tuh ya peduli, nggak cuma peduli tapi bisa ngerasain kayak gitu ya. Iya, Benar iya. nggak sih? Ya, Kayak, mungkin. jadi dia lebih universal sih Kang sifatnya. Beda sama bogoh, nyaah. Kalau nyaah bener ya kayak mungkin lebih kalau nyaah tuh lebih kayak ke anak, kayak tidak bersyarat mungkin ya. Nyaah teh. Jadi yang Gitu. welas asih ini yang lebih luas gitu ya, Kang. Iya, Iya. lebih luas dia. Dan Kalau ada tingkatan penerapannya tadi ke Bumi Alit atau ke apa tadi? oh ya, ke Buana Alit, Buana Buana Alit, Ageng Buana gitu. Ageng. Iya. Bener gak sih? Ya. Ya, Ageng kan gede. Iya. Penerapannya ada sih sebenarnya. Maksudnya cara berlakunya gitu Iya ya. betul. Nah, kayak Kediri itu misalnya simpelnya sebenarnya ini kan kalau di Pedar mah bisa berapa SKS lah gitu. Cuman simpelnya mah begini aja lah. Tujuan hidup manusia itu kalau di ajaran saya itu hanya cager, bager, bener, pinter. Itu yang mungkin bahasa paling umumnya didengar. Bader. Cager, Oh, suka teh bader. Ah, beda atuh eta Bader mah bawang gitu. Bader mah pendeta Adi bader. cager, bager, bener, pinter. Nah, tur salamet kayak nanti. Iya. Jadi cager itu berbicara tubuh yang bukan tubuh sih sebenarnya, lahir batinnya sehat gitu. Cager itu berbicara kesehatan gitu. Luar dalam ya. Ya, termasuk jasmaninya, rohaninya cager gitu. Cager pakai apa caranya? Kacukupan, kusandang, pangan, papan, bahasanya begitu. Jadi untuk mendapatkan kesehatan itu harus kecukupan gitu, kecukupan dari sandang, pangan, papan. Itu akan menjadikan badan ini cager gitu ya. Nah, kemudian ada bager, perilakunya bager gitunya, lakuna bager gitu. Nah, kalau bager itu ya perbuatan. Jadi baik lah mun bahasa Indonesianya baik bager teh. Jadi perbuatannya baik, termasuk juga ulah nggak bohong, jujur. Nah, itu juga perbuatan baik, perbuatan bager karena tidak membohongi diri sendiri itu laku perbuatan bager gitu ya. Nah, terus kemudian cager, bager, bener itu pamilihnya bener atau pemilihnya itu betul gitu. Jadi maksudnya di situ betul pamilih, jadi dia harus paham soal hak dan kewajiban dia gitu. Apa yang punyanya dia silahkan diambil, yang bukan punya dia nggak boleh diambil. Itu berarti kamu punya pemilih yang betul gitu, yang bahasanya. Terus kemudian ya bener, pinter, ilmuna pinter gitu. Jadi itu berbicara pengetahuan gitu ya. Termasuk juga nah ini bahasanya ya. Lakunya manusia itu ucap, tekad, lampah bahasanya. Ucap itu ucapan, tekad itu niat gitu ya. Termasuk juga dengan pikiran gitu ya. Ucap, tekad, lampah itu perbuatan gitu. Atau apa yang kita lakukan. Nah, itu kalau ilmuna udah pinter, ucap, tekad, lampahnya itu kudu sunyata, kudu benar-benar nyata gitu, harus sejalan dengan kebaikan gitu. Nah, itu yang artinya manusia jelema cager, bager, bener, pinter tuh seperti itu. Kalau semuanya dilakuin udah pasti hidupnya selamat. Itu dari tujuan hidupnya ya. Iya, jadi cara ulas asihnya itu ke dalam diri tadi yang buana alitnya, cara berperilakunya tuh seperti itu gitu. Cara berwelas asih kepada diri itu ya begitu gitu. Nah, terus kemudian kalau belum masuk ke buana ageng ya, buana alit itu dulu. Yeah. Jadi kalau berperilaku ke Sesama. ke sesama gitu ya, misalkan gitu ya.
Kalau tadi itu bahasanya sangkan paraning dumadi. Kalau udah penghayat mah udah bahasanya pasti bahasa daerah. Ya, Yang artinya Sangkan paraning dumadi itu artinya dari mana mau kemana. wow. Nah, itu dalam ya. Dari Ya, mana mau jadi Sederhana tapi ya, jadi konsep penghayat itu dalam ajaran garis besarnya kalau mau dikelompokkan gitu ada 3. Pertama itu manunggaling kaula Gusti, artinya saya dengan Tuhan itu tidak jauh, tidak ada antara atau dekat gitu dengan Gustina gitu. Terus kedua itu sangan paraning dumadi, itu berbicara sejarah diri, saya dari mana, nanti setelah mati atau meninggal atau pupus itu mau kemana gitu, kemana larinya gitu. Terus kemudian ada lagi memayuh hayuning bawana. Nah, memayuh hayuning bawa ini bagaimana cara berperilaku untuk menjaga kelestarian alam semesta gitu. Tidak bicaranya tidak hanya lingkungan lagi tapi semuanya, semesta gitu, kesemestaan gitu. Ya. Nah, itu konsep besar dari penghayat kepercayaan seperti itu. Cuman itu bisa berbeda-beda tuh Pak Pendeta. Iya. Jadi misalnya di Sunda kayak gini, Di Jawa di Sunda juga. sendiri pun juga kadang-kadang beda-beda. Ya, Di Sundanya, di saya di penghayat kepercayaan budidaya seperti ini. Misalnya di Sunda Wiwitan, beda lagi. Cigugur beda lagi. Iya, Kalau tapi di 3 prinsip itu tetap ya. Ya. Manunggaling kaula Gusti. Ya. Tadi apa tadi? manunggaling yang kaula Gusti, kedua? sangkan paraning dumadi, dan tadi memayu memayu hayuning bawana. Nah, itu konsep benang merah tiga istilah tersebut itu ada di semua penghayat. Di semua penghayat tuh, di semua semua. di Kejawen juga, di Jawa juga Ada. sama. Iya, sama. Cuman mungkin nanti turunan interpretasinya bisa beda-beda ya. Itu semua tergantung dengan kondisi lingkungan masing-masing. Lingkungan masing-masing. Iya. Semuanya kembali ke situ biasanya. Nah, ini Kang mungkin lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi. Kalau hubungan cinta nih ya, generasi sekarang lah ya. Ya. Apakah pakai prinsip itu teman-teman penghayat? Kalau misalnya jatuh cinta, senang sama orang, terus ya ditolak, rasanya juga sakit gitu kan? Iya. Cintanya bertepuk sebelah Betul. sebelah Sebelah pandangan, sebelah pandangan, Sebelah hati. Iya. Nah, yang best practice sehari-hari deh teman-teman penghayat tuh apakah sama nggak sih sama umumnya orang gitu? Karena kan sangat filosofis ya. Kalau seorang penghayat itu apakah dalam generasi yang sekarang ini kalau jatuh cinta dan berrelasi punya pacaran lah ya, katakanlah gitu. Apakah juga seperti itu? Ketika disakiti seperti apa? Ya. Bangga, Kang? Ya, jadi sebenarnya mah ya nggak jauh beda lah. Kalau namanya perasaan semua, saya yakin semua sama lah. Ketika disakiti pasti terasa sakit semua. Ketika tapi kalau berbicara bahasa Sundanya mau bobogohan, sebenarnya orang Sunda gitu, orang. Tapi ada proses Ya, ada. itu ada. Ada, Oke. maksudnya itu kan bagian dari apa ya, sudah era modern lah Ya, oke. kesini gitu ya. Itu kan karena dulu dengan sekarang itu memang zamannya kan sudah berbeda gitu ya. Kalau sekarang zamannya memang seperti itu, penjajakan, pengenalan itu memang caranya seperti itu. Tapi tetap rule batasan-batasan itu tetap harus ada. Bagaimana cara berperilaku ke lawan jenis misalnya, gitu ya. Nah, itu yang jadi dasarnya gitu ya, jadi bentengnya ketika berperilaku. Contoh Kang. Nah, kayak saya pacaran. Dulu dengan istri saya pacaran. Iya, tuh Melalui pacaran. Ya melalui tahapannya. Cap-cup masa Iya. Tahapannya kan pacaran dulu, pengenalan dulu lah gitu ya. Tapi cara pacarannya saya mungkin bisa dibilang kolot juga, kuno gitu ya. Saya datang ke rumah istri saya gitu, calon istri saya pada saat itu pacar saya gitu ya. Lalu kemudian saya bertemu dengan ibu bapaknya, langsung ketemu di ibu bapaknya. Jadi ngobrol tuh di rumahnya. Jadi ngobrol di ruang tamunya ya rumah istri saya itu loh, dengan ibu bapaknya, cuman nggak ngobrol dengan saya di belakang, biasanya nggak. Kan sebelahnya tuh warung ya, biasanya ibu bapaknya di warung, saya ngobrol di situ. Jadi nggak ada istilah mojok lah gitu, mojok pacaran tuh nggak ada lah. Jadi saya datang ke rumahnya, istilahnya saya kan dengan niat baik, pengen kenalan dengan anaknya kan gitu. Itu tuh awal-awal pacaran kan? Awal-awal pacaran mungkin karena saya bisa dibilang agak cepet ya. Saya kenal pertama kali itu, keberhubung tadi saya penyuluhnya.
Nah saya teh istri saya juga waktu bimbingan teknis BIM teknya teh bareng sama-sama penyuluh. Oh, cinlok berarti. Nah cinloknya didinya lah gitunya. Ya, Cinlok di situ, terus kemudian ya ada jalan-jalan mah main keluar gitu ya, nggak selalu di rumahnya dia terus gitu, ada main keluar gitu kayak nonton, Baru makan, mau nanya nonton gitu. gak sih gitu kan? Sama lah itu bahasanya. Iya, baik. Nonton makan mah standar lah, standar pacaran. Ngebaso gitu di sisi Ngebaso, jalan gitu. Sebentar, Baraya Podcast tahu nggak cinlok? Cinlok tahu nggak biar? Cinta lokasi. itu istilah tahun sabaranya Kang ya? Cinlok. Masih atuh Kang. Masih Sampai sekarang Gen Z juga masih ada cinlok? Ada cinlok. Ada dong. Karena sering ketemu jadi jatuh cinta Iya. gitu. Sigante aya term deui nu. Betul. Ya. Cinlok Terusin masih kan? anggar. Oke, normally jalan-jalan, Ya. oke gitu. Iya, cuman ya itulah batasan-batasan saya harus bisa bagaimanapun tetap menghargai mahkota wanitanya, jangan sampai diganggu gugat sama saya gitu. Karena itu masih belum milik saya, tahap penjajakan lah gitu ya. Ya sebenarnya seperti itu saja sih, normal lah seperti kebanyakan orang pacaran yang lain gitu ya. Tidak ada yang aneh-aneh lah, Aneh-aneh ya. biasa-biasa aja gitu. Menghadapi putus cinta. Nah ya itu Pengen maksudnya tuh gimana Kalau mempraktekkan ngadepin welas asih Heeh. pada saat kasusnya adalah Putus cinta Satu lagi putus disakiti. cinta, satu lagi Pernah sih. disakiti nggak by the way kan? satu lagi Apa? selain putus cinta. Kalau beda ada Oh iya keyakinan. beda Nah, keyakinan. Tah eta. dua Itu itu ya, dua ya. masalah masyarakat Iya, sekarang masalah- sih. Nah, komo itu kalau masalah agama mah udah paling sering saya mah. Nah, Oh iya sih kan ini ya. Iya, penghayat mah da Betul, jumlah betul. lagi ngan sabaraha. nah itu Kaum minoritas dia minoritas. Iya. Tah itu gimana Kang ceritanya Oke. sih? Jadi ya kalau pertemuan saya sebelum dengan istri saya kan juga tetap ada gitu ya, sebelumnya ya istilahnya nama kadedeh gitu ya, kanya kadedeh itu kan pasti timbul ketika rasa suka itu ada lah ketika bertemu dengan lawan jenis yang memang membuat saya tertarik, itu pasti ada gitu ya. Tapi kebanyakan memang ya karena agama, permasalahan itu kebanyakan itu di agama sih kalau saya. ya. Jadi saya banyak nerima patah hatinya, ya banyak. ketika berhubungan, bahkan ada yang sampai udah 3 tahun juga ada, saya pernah dulu pacaran tuh. Ujung-ujungnya keluarganya nggak mau nerima saya gitu. Nah, Mau bagaimanapun. Jadi anaknya menerima saya dengan kepercayaan saya gitu. Tapi ketika saya akhirnya berbicara dengan keluarganya gitu ya, Enggak. keluarganya nggak bisa nerima saya. Oh. Jadi ya itulah kenyataan di Indonesia kan seperti itu ya, ketika pernikahan itu harus identik dengan satu yang agama yang sama gitu ya. Ya. Kalau saya lihat kan kalau di luar negeri kan bicaranya udah nikah sipil aja, catatan sipil gitu, tidak Ya, bicara ya. agama gitu. Itu kan kembali lagi kepada personal masing-masing yang akan menikah sebenarnya. Cuman kalau di sini ya budayanya kalau menikah kan dengan keluarga, bukan hanya personal gitu. Ya. Kalau di adat sini gitu ya. Tapi sebenarnya kan konsep welas asih itu menerobos batas agama ya. Betul. Itu Pak Pendeta. Jadi yang namanya rasa cinta, rasa sayang, rasa suka itu tidak peduli dengan bahasa agama, tidak peduli bahasa penampilan pun kadang-kadang tidak jadi berperan penting gitu ya. Kadang-kadang ada yang penampilannya nggak cek saya mah teganteng gitulah, kamu Ya, biasa-biasa kasep we, tapi ya. cek batur mah Kasep. kasep betul menjelma Betul, gitu ya kan. Itu jadi batas rasa itu yang benar-benar anugerah dari Tuhan itu benar-benar murni sebenarnya kalau saya ngelihat mah. Hanya ketika berbicara sudah keduniawian ya benturannya pasti begitu. Tapi sejatinya yang asalnya dari Tuhan itu pasti suci, mau bagaimanapun juga. Saya setuju gitu. Memang kita pernah berencana mau jatuh cinta, Aja. Biar Boleh nggak gitu kayak boleh nggak sih? jadi Emang ada quotes? rencana? Enggak. Kan Emang ketemu nggak pernah terus direncanain. Beting terus no jalaran suku kulino panggil we Saya- terus tiap hari. Jadi Iya. we bogoh ya. Betul. Jadi we dedeh. Itu kan- bener ya Iya, dedeh ya betul, kalau dedeh. sesama bener Iya, nggak sih? benar. Ya, emang ada rencana mau jatuh cinta? Udah nggak ada. tuh. Nggak ada. Tiba-tiba lihat yang kasep seetik, lama-lama kok nyaman sih? Mm-mm. Nah ya kan ya, Iya. itu kan murni tadi kata Kang Cakra ya.
Jadi Tapi tidak menyalahkan rasanya ya. nggak menyalahkan Betul. rasanya, tapi lebih kepada regulasi ya di negara kita sih Iya. sebenarnya. Ya pola pikirnya sebenarnya pola pikir di kita masih terbentuknya seperti itu ya berhubung gimana ya memang belum terlalu seluas itulah berpikir kadang-kadang di Indonesia masih terkungkung lah saya terkungkung dengan berbagai macam hal tidak bisa ya kalau melihat keluar kan selalu tampaknya tuh tidak batasan-batasan sekat-sekat itu kan tidak Kelihatan. kelihatan gitu ya, Ya, tidak ya. terlalu kelihatan ya batasannya kan mereka biasanya hanya pada perasaan masing-masing gitu Betul. biasanya jalurnya ke situ bukan tidak permasalahan keluarga dan lain-lain kan tidak jadi begitu permasalahan yang penting kalau ketika di luar gitu ya ya itulah mungkin Tapi akhirnya Kang tadi 3 tahun karena beda ya udahlah nggak bisa bareng. ya Terus bisa baik-baik bisa baik-baik ya. ya Itu susah nggak ngelupain itu? ngejalaninnya mau ya pasti susah. Maksudnya kan udah kita nggak bisa sama-sama. Terus ya udah saya harus menumbuhkan cinta lagi buat yang lain atau gimana tuh ngatur ulas asihnya, ngatur dedehnya gitu supaya ke yang sekarang barangkali ya. Iya. Nah. Sama ke istri. Sebenarnya kalau bicara ya sebenarnya yang tadi ya disakiti juga sebenarnya yang sama 3 tahun itu disakiti juga sih. Cuman sudah tidak ini lagi lah, tidak terlalu berpengaruh lagi lah. Jadi Baik. Mau nanya tapi takut apa ya? Istilahnya mah kasuat-suat gitu. enggak nyantai aja. Oh, baik. Santai. Disakiti Jadi karena pilihan atau gimana Kang maksudnya? bukan. Jadi karena setelah memang kemungkinannya karena keluarganya tidak setuju gitu ya. Akhirnya main belakang gitu jadi di pindah saya. jalur ya. Betul. Jadi ya Baik. sudahlah ya kan seharusnya mah kalau berbicara etika harusnya ya ngomong dulu gitu lah, beresin dulu ya, jangan langsung begitulah. Cuman ya sudahlah. Terus kemudian setelah itu ya ngejalaninnya ya lumayan juga karena 3 tahun itu waktu yang lama untuk kenal seseorang gitu ya. Terus apalagi dia udah lama banget gitu ya. Nah terus ya sudahlah. Saya tahapan untuk benar-benar clearnya itu benar-benar lama lah sekitar berapa tahun ya ada 4 tahunan 5 tahunan itu benar-benar maksudnya benar-benar kosong nggak bisa ini lagi gitu ya sampai ya mungkin ini suratan nanti Gusti gitu ya suratan takdirnya dari Tuhan saya dipertemukan dengan istri saya terus kemudian dulu karena jujur aja karena dulu itu saya penghayat itu susah ketemu sesama penghayat. Betul. Ruang perjumpaannya tuh sedikit. Iya. Saya dulu penghayat itu ada rasa hati saya pengen ketemu dengan penghayat lagi pada saat itu karena belum pernah gitu. Saya pengen tahu gimana kalau sama yang sesama sekeyakinan saya gitu ya. Kan aneh ya bahasanya. Justru saya nggak pernah yang sama sekeyakinan gitu ya. Bahasanya. Gimana cara saya menjajaki pengenalan hubungan dengan yang sesama keyakinan gitu dulu itu nggak pernah kepikiran sebenarnya karena memang nggak pernah ketemu ruangnya nggak ruang bertemu dengan ada ruang pertemuan gitu ya tapi yang datang aki-aki bapak-bapak ibu-ibu yang udah nikah gitu ya kan dulu itu generasi mudanya sedikit betul siapa teh Evo ya Ivo Taivo sedikit sekali ketemu dengan orang-orang yang sebaya dengan saya pada saat itu. Kebanyakan itu memang ya itulah identik penghayat kan dengan orang-orang yang sudah sepuh. Betul. Dengan memang ini ajaran agak cukup tua lah bisa dibilang gitu ya. Jadi ketemu dengan yang sebaya itu jarang sekali bisa ketemu gitu. Lebih dulu ada sebelum agama-agama impor datang. Betul. Tapi gini Kang, saya mau nanya, kalau nggak bisa sama-sama, terus memang harus agama deh akhirnya. Bisa nggak diartiin kalau akhirnya welas asih itu cinta itu dipaksakan oleh karena situasi secara pemahaman teman-teman? Berat ya pertanyaannya kan? Iya. Maksud dipaksakan. Jadi kepaksa ada komade itu udah saya geningan beda mah. Ya udahlah sama ini aja. Nah ada kayak gitu. Itu gimana tuh ngatur ininya? Iya dulunya kan nggak sempat berpikir juga kan hanya ke rasa kepengen Pak Pendeta. Kepengen aja cuman kan belum pernah ada ruang ketemu gitu.
Ya jadi ya cuman sebatas penasaran gitu, penasaran kumaha sih rasana gitu. Kalau kalau sekeyakinan gitu ya. Berarti harus ada rasa penasaran dulu gitu ya. Jadi ya bukan harus ada, maksudnya rasa pengen tahunya itu cukup ada juga, cukup besar juga gitu ya. Cuman tidak memaksakan ketika misalnya istri saya tiba-tiba ada tuh. Saya kan berarti kalau memaksakan kayak saya seakan-akan memaksakan untuk mencintai istri saya gitu. Tidak seperti itu. Jadi ya ulas asih itu datang secara begitu aja, mengalir aja ketika perjumpaan tadi ya. Ya, dah kan awal-awal juga ya saya kan mikirnya istri saya, karena dulu itu pikiran saya dulu cuy. Dulu itu pikiran saya istri saya itu udah yang sering sekarang udah nikah, karena kebanyakan yang ikut BIMTEK itu orang-orang ibu-ibu yang udah nikah. Jadi saya nggak pernah mikirin yang luas dibanding saya pengen pacaran dengan orang yang penghayat lagi misalnya begitu, nggak pernah begitu mikirnya. Jadi karena memang tiap kali ada pertemuan penghayat itu memang orang-orangnya bukan orang-orang yang sebaya, jadi saya nggak pernah punya pemikiran ke sana. Cuman penasaran itu, rasa pengen tahunya itu ada gitu. Tapi tidak pernah saya memaksakan saya harus pengen merubah apa yang jadi keinginan saya, pengen dirubah, pengen sekarang menikahnya harus pengen dengan penghayat atau pacarannya dengan penghayat itu enggak seperti itu. Tapi enggak membatasi ke situ. Enggak membatasi. Kalau misalnya kan Baraya Podcast pasti kan ada yang ngedengerin sekarang lagi punya hubungan sama orang yang beda keyakinan gitu. Kan pasti juga ada lagi galau gitu. Diputusin dan nyaah. Yeah. Lagi sayang-sayangnya masa diputusin. Tapi diterusin juga percuma. Nah, kira-kira apa kayak nih? dari hati ya kok. Kenapa jadi curcol ini? Kang Adit mah. Oke. Maaf. Kebablasan. Lanjut. Ya begitu, saya ketrigger sama Kang Adit tadi yang seger-seger. Jadi itu Kang, kalau Baraya Podcast ada yang dengerin lagi dalam situasi kayak gitu, gitu ya kan, tadi kan cinta nggak bisa dipaksain, ulas asih, flow aja, ngalir, ketemu, dan justru itu malah mengubah banyak hal gitu ya. Ternyata memang Tuhan memberikan itu gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Baraya Podcast nih, yang Baraya ngacak nih, yang dalam situasi begitu, teman penghayat sama Kristen misalnya kan, udah susah Kristen kayak. Iya gitu. Betul. Ya saya juga susah sih ketika berbicara nganjurin gitu ya, nganjurkan mereka harus gimana gitu ya. Usul aja maksudnya, tips aja. Udah cuman kalau maaf. Ya kan itu masalah mau udahan enggak itu terserah ke masing-masing orangnya gitu ya. Kalau saya lebih ke penjajakannya itu, coba penjajakan paling pertama coba dulu ke keluarganya dulu deh. Setelah pembelajaran saya gitu maksudnya ya, coba memungkinkan nggak meyakinkan ke orang tuanya. Memang itu susah juga sih, kan biasanya kalau ketemu orang tua tuh setelah pacaran berapa lama baru ketemu orang tua. Betul, kan biasanya begitu kan, nggak langsung kan. Nah itu juga yang memang agak susah gitu. Cuman rata-rata memang yang jadi masalah itu sebenarnya adalah di ranahnya antar keluarga gitu. Kalau antar keluarganya bisa saling mendapatkan jalan keluar gitu ya. Ini kan kebenaran adik saya tuh nikahnya dengan Muslim, gitu ya. Tapi kan antara orang tua saya dengan orang tua suami adik saya gitu ya, itu ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi ibu bapak saya menjelaskan bahwa adik saya tuh begini, kepercayaannya tuh penghayat kepercayaan gitu. Seperti ini adanya gitu ya, pihak keluarga sana mau nerima nggak gitu ya kan, ujung-ujungnya bisa setelah komunikasi bisa, karena yang pemikiran orang tuanya mungkin ya itulah termasuk untung-untungan juga ya hal begini tuh. Memang kadang-kadang ada orang tuanya yang pemikirannya itu terbuka gitu ya, jadi lebih memilih bagaimana kebahagiaan anaknya kan. Ada juga orang tua yang seperti itu gitu, tapi ada juga orang tua yang begitu mengekang anaknya banget gitu. Itu memang ya untung-untungan lah dapatnya kayak gimana gitu ya. Cuman kalau memang jalurnya adalah komunikasi dengan orang tua dulu gitu ya, biasanya ya yang kalau mau berbedanya gitu ya, berbeda keyakinan itu biasa jalur komunikasi antara dua orang tua dulu, saling komunikasi, bisa nggak nerima masing-masing anaknya. Benang merahnya adalah kebahagiaan anak gitu.
mau nggak mengalah demi kebahagiaan anak itu dulu, mau nggak orang tuanya. Kalau memang belum sanggup untuk itu ya kan nggak bisa dipaksain juga. Iya. Kadang-kadang ketika bahkan karena diajaran juga restu itu begitu penting di dalam Iya. pernikahan itu. Iya. Iya betul. Karena mau bagaimanapun nanti ya menikah itu pasti ada rumah tangga itu tidak melulu lempeng lah. Pasti ada ombaknya gitu. Nah, itu tuh yang bisa apa? Meluruskan jalan lagi tuh nanti orang tua. Betul. Itulah makanya kenapa fungsi restu itu begitu penting di rumah tangga gitu. Nah, itu ya itulah untung-untungan semuanya ya. Cuman mudah-mudahan sebenarnya kalau ngambil jalan pernikahannya bisa gini, kayak adik saya gitu ya. Kan secara penghayat kepercayaan itu sudah bisa antar penghayat gitu ya. Jadi ngakalin sistem lah bahasanya. Baik, itu baru mau Banyak ditanyain. Kalau di penghayat tuh kayak apakah pernikahan tuh sama kayak Di kita lah ya. ya kayak harus sama gitu. Apa Ya. bisa boleh beda? Nah, Ya. itu juga Ya. jadi pertanyaan sih. Harus sama. Harus Karena itu sama. undang-undang perkawinan begitu bunyinya, harus Jadi di sama penghayat agama. juga sama, Ya, undang-undang jadi perkawinannya dia harus sama. betul. Jadi di KTP-nya itu harus sama-sama kepercayaan tertulisnya. Di saya kan KTP saya juga kalau yang untuk kepercayaan ya, tertulisnya kan kalau agama titik 2 misalnya Apa? Kristen gitu ya, Protestan gitu. Kepercayaan kan? Kalau saya kan kepercayaan titik 2 kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iya, Nah, dua-duanya yang mau nikah harus sama. sama. Nah, nanti yang menikahkan itu namanya ada pemuka kepercayaan. Jadi secara jalur sistem udah ada, tapi tetap harus sama. Nah, disitulah yang ngakalin sistemnya. Sama-sama gini, kan perjanjian lah di awal sebelum menikah pasti kalau yang namanya yang beda pernikahan itu pasti sama-sama perjanjian. Pengen adik saya itu pengen ngejalanin ada satu cara lagi yaitu nikah jalur pengadilan. Ya. Oke. Jadi penetapan pengadilan bahasanya. Jadi nikah dulu secara sipil gitu ya. Nanti di berita acaranya itu dijadikan di kepengadilanin lah bahasa simpelnya gitu ya. Untuk nanti hasil keluaran penetapan pengadilannya itu dibawa ke Disduk Capil untuk dicatatkan. Sistemnya kan begitu. Iya, Dulu iya, masih iya. bisa begitu untuk yang beda agama nih. Iya. Sekarang Nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Nah itu yang dilakuin. Perjanjiannya gini, ngelakuin itu nggak apa-apa. Besan adik saya ya gitu. Tapi kalau misalnya ini gagal, nanti kamu nikahnya ngikutin saya. jadi jadi penghayat gitu ya. Enggak, jadi muslim. Oh jadi Yo, muslim. Gitu, nikah secara KUA gitu. Melalui perjanjian itu ya udah dijalanin aja semuanya. Jalanin dulu, cobain menikah secara beda agama jatuhnya, bukan secara kepercayaan tuh. Iya. Nah, ternyata gagal tuh, nggak bisa. Ya udah sesuai perjanjian, kalau itu gagal nikahnya ke KUA gitu. Tapi udah, kehidupan saling nerima. sehari-harinya tetap masing-masing. Masing-masing aja. Tidak karena memang yang ngejalanin, yang saya lihat memang dia dengan adik saya dengan suaminya itu memang pemikirannya udah terbuka lah. Iya. Jadi memang Butuh meskipun keterbukaan banget itu sih. betul. Jadi nggak Piributin gitu. nggak piributin masalah anak mah. Jadi justru adik saya juga nanya kalau misalnya kayak mun anak gimana diajarinnya gimana cenah. Anak mah ikut aja ke bapaknya. Iya kan itu kan perjanjian antara Iya, keduanya. benar, Ya benar. udah nggak apa-apa. Kalau Kalau itu happy, itu memang happy buat enggak ya? keduanya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting kan rumah tangganya kan tidak ada prahara, tidak Iya. pertengkaran gitu. Yang penting kan rukun, ngejalanin hidup sama-sama hidup bebarengan gitu bahasa Sunda. Itu kalau bahasa Sunda mah sarendek saigel sabobot sapiahanian, kacai jadi salawi, kalebak jadi sadarat gitu. Runtut traut sauyunan, bahasa panjang. Bah tolong, mana Abah? Asa kebaktian minggu. Asa kebaktian minggu ketiga ya? Jadi Iya Kang, oke. Betul itu banyak kasus sih sebenarnya yang seperti itu ya. Akhirnya mengakali sistem tadi. betul. Tapi poinnya adalah yang namanya cinta ulas asih itu nggak bisa diatur oleh sistem. Ya. Ya. Betul. Dan itu Setuju. nggak
nggak bisa dibendung karena itu adalah anugerah tadi poin kita, dan merayakan cinta di tengah perbedaan. Nah, itu penting sekali karena masing-masing keyakinan punya nilai yang universal tadi. Kenapa harus sistem membelenggu itu ya? Itu pertanyaan yang selalu muncul ketika kita membahas tentang cinta beda agama. Oke. Baraya, bolehlah komen-komen di bawah ya. Nanti kalau memang ada hal-hal yang tadi seperti Kang Cakra sampaikan. Nah, memang kalau dalam situasi yang seperti tadi ya butuh banyak effort ya untuk bisa saling mengerti, keluarga juga diajak bicara dan lain sebagainya sebelum sampai kepada yang namanya pernikahan. Nah, sama itu juga penerimaan ketika ternyata jalannya itu harus berpisah. Ya udah. Harus nerima apapun itu yang terjadi. Itu salah satu bentuk rasa penerimaan diri gitu. Penerimaan diri ya. Karena jangan jatuhnya kayak ampunan kalau sampai bunuh diri dan lain-lain, itu jangan sampai lah. Maksudnya rasa sakit itu pasti ada. Cuman saya yakin seiring berjalannya waktu, kalau memang keyang gitu, keyang tuh bahasa Sunda ya, apa ya bahasa Keyang Indonesia? Tekun. Ya. Tekun ngejalanin untuk Itu kalian. Keyang. Tekun untuk melupakan, pasti akan bisa lupa. Seiring berjalannya waktu gitu. Itu juga yang terbukti sama saya tuh begitu. Rasa sakit tuh pasti di awal doang kok. Nanti setelah kesananya kamu belajar untuk menerima diri, menerima keadaan diri gitu. Setelah itu ya kamu fine aja hidup. Gini lah, ada bahasa gini. Orang sebelum ketemu sama pacar yang nyakitin kamu misalnya, sebelum menemuin pacar yang nyakitin kamu aja kamu baik-baik aja. Betul. Masa udah pacaran terus pisah, kamu jadi nggak baik-baik aja gitu. Nah, harusnya mah balik ke baik-baik aja kan. Soalnya, karena sebelumnya gue baik-baik aja. Karena udah ada cerita yang dibuat itu, Kang. Jadi kan susah nih cerita ini. Nah, justru kalau jadi nggak baik-baik aja perlu dipertanyakan ceritanya. Betul nggak? Bahwa dampaknya baik atau buruk kan. Nah, elah. Balik lagi ke diri sendiri tadi. Sapuin lagi. Sapuin lagi. Kang sapu mau biar sapuin. Balik lagi ke diri sendiri, ulas asih itu ya tadi Kang Cakra bilang kalau sebelumnya juga baik-baik saja, kenapa nggak bisa? Balik lagi ke inti dari pengajaran tadi, ulas asih mulai dari Buana Alit lagi. Penerimaan diri ya. Kalau bahasa saudara-saudara kita ikhlas, kalau kita ya menerima diri lagi. Bahasanya ridho. Nggak pakai Roma ya. Kang Nggak Ridho. dong, beda genre itu nanti. Nah, kita beralih sedikit karena minggu depan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim itu akan menjalani ibadah puasa, Kang ya. Kemudian juga kami umat Protestan juga sebagian ada yang mulai puasa juga selama 40 hari menjelang Paskah. Jadi ada tradisi gereja yang 40 hari kita berpantang. Jadi kita mah ada berpantang, ada berpuasa sama berdoa. Jadi kita mah ada 3 itu. Nah, di pemahaman teman-teman penghayat sendiri ada nggak konsep tentang berpuasa ini? Ya, ada sebenarnya ya. Jadi saya tidak berbicaranya hanya di penghayat ya. Saya berbicaranya Nusantara deh. Karena puasa itu kan sebenarnya bahasanya katanya dari upawasa awalnya itu ya. Upa itu dekat, wasa itu diri sebenarnya. Jadi melakukan puasa itu kekuatan diri ya, wasa itu kayak kuasa, kawasa, itu tuh balik lagi kepada kekuatan, bisa kekuatan yang maha gitu ya, Gusti Maha Agung gitu, atau bisa ke dalam diri gitu ya. Nah itu upawasa, upa itu mendekatkan. Jadi proses upawasa itu pendekatan diri kepada yang maha kuasa, atau misalnya ke dalam diri juga bisa gitu. Jadi laku sebenarnya upawasa. Jadi kalau berbicara Nusantara nih, puasanya apa aja banyak. Jadi kalau saya mau ngegolongin ada tiga garis besar lah kalau saya mau lihat. Ini kalau saya lihat di Tatar Sunda ya, kemungkinan sama juga dengan Jawa gitu. Pokoknya Pulau Jawa ini kemungkinan sama.
di ajaran Sunda gitu ya, ada yang namanya yang tadi ucap, tekad, lampah ya, ucapan, perbuatan, pikiran gitu ya, niat. Ada juga itu disebutnya Tritangtu tuh, ucap, tekad, lampah, terus kemudian ada juga yang nyebutinnya Bayu Sabda Hedap gitu ya, ada yang nyebutnya ucapan, perbuatan, pikiran gitu ya. Semuanya itu dipuasakan bisa gitu, larinya ke sana. Contoh. Nah, kayak misalnya ucap, tekad, lampah gitu ya. Ucapan itu kan lambai bahasanya, mulut. Semua itu dari mulut. Jadi kita puasakan semua yang keluarnya dari mulut atau masuknya dari mulut. Makan, minum, berbicara itu bisa dipuasakan semuanya. Jadi kalau di puasa Nusantara tuh ada yang kenal puasa beti, puasa mutih, pernah dengar? Iya, mutih. Ya, mutih yang makan putih-putihan, Iya. cuman nasi, air putih gitu ya. Iya. Beti apa beti? Beti itu apa ya, kayak Keinginan. sampe, Umbi-umbian. umbi-umbian. Nah. Nah, ya, umbi-umbian. Jadi puasa beti, puasa buah, Ya. puasa pucuk. Jadi pucuk, beti, buah. Beti itu berarti kita makan umbi-umbian aja. Beti umbi-umbian, kalau pucuk pucuk-pucukan, daun-daunan. Daun-daunan. Termasuk teh pucuk ini? Ya, Exclude eta mah. disponsorin enggak? Oh enggak, jangan disebut. Nanti Adit nih sensor. Sama Jadi lalapan ya pucuk Beti, tehnya. pucuk, ya, mutih, satu lagi apa tadi? buah. Berarti makan tuh buah-buahan Buah-buahan aja. aja. Ih, Ada yang begitu. diet kali kah? Nah, Ya, itu enak yang banget. tadi ya, makanya itu dari puasa ucap yang Ucap. lahirnya dari mulut gitu ya. Ayo, kalau bahasanya sabda, bahasa ininya. Ini kan sabda yang keluar dari mulut. Terus ada lagi puasa perbuatan atau puasa hedap, bayu itu perbuatan gitu ya. Puasa bayu, puasa perbuatan itu kayak misalnya ini mungkin dekatnya ke ini nih, ke catur beratanya orang Hindu Bali gitu ya. Tapi itu kan sama juga sebenarnya, karena orang Bali itu awalnya tuh dari Jawa juga. Jawa itu awalnya dari Sunda sebenarnya. Kalau mau ngerununitin gitu ya. Mundur gitu. Ya. Jadi puasanya perbuatan itu kayak misalnya nggak pergi-pergian. Terus kemudian dia puasanya nggak boleh senang-senang. Kayak nyepi gitu maksudnya. Oke. Jadi bahasanya ngerem kalau bahasa Sunda mah ngerem, diam di dalam rumah gitu. Ya kalau di Kristen mah sahabat kayaknya. Nah, itu puasa perbuatan gitu ya. Termasuk juga jangan berperilaku dengan buruk gitu ya. Itu puasa perbuatan. Nah, yang lahirnya dari bayu atau perilaku. Terus kemudian, nah yang paling susah itu puasa pikir sebenarnya. Wah. Puasa tekad itu yang paling susah. Nah, ini yang biasanya ngejalaninnya itu yang disebut ada puasa pati geni yang kayak gitu-gitu. Jadi dia benar-benar selain kayak nyepi kan masih makan masih itu makan enggak, berjalan-jalan enggak, diam ngerem di kamar. Lampu kayak enggak, meditasi gelap. gitu ya. Kurang lebih tapa lah. Tapa benar eta benar tapa. Nah, yang tingkatan yang paling tinggi itu. Paling susah. Paling susah. Dilakuin bisa, cuman nggak semua orang bisa ngejalanin itu gitu. Itu karena pikir itu semua lahirnya dari panca indera. Yang bisa ngolah pikir itu kalau kita ngelihat, kalau kita ngangse, pokoknya panca indera kita lah yang bisa melahirkan pikiran itu. Nah, semua panca inderanya ditutup. Wah, itu supaya pikirannya ngempleng gitu. Gimana caranya menutup? Nah, itu yang tadi tapa berata itu. Nah, itu kayak film-film itu ya. Iya. Ada orang yang sampai bertahun-tahun. Nah, itu yang Buddha, orang Hindu gitu sama. Itu ada tujuannya nggak sih sebenarnya? Kalau kalau sebenarnya kalau namanya puasa dari yang hal terkecil kayak puasa makan, minum, itu harus punya alasan, harus punya tujuan. Karena puasa itu jatuhnya, puasa yang paling penting itu adalah puasa yang lahir dari kesadaran sendiri, bukan puasa yang disuruh. Karena di ajaran kami itu tidak pernah nyuruh untuk puasa. Jadi puasa itu lahir karena kamu pengen puasa gitu. Karena kamu tahu misalnya ya, kayak panca indera kamu itu kebanyakan berbuat
misalnya pikiran kamu banyak jelek gitu ya. Mm-mm. Ya saya pengen sehari aja misalnya gitu ya. Sehari saya puasa, panca indera saya ditutup semua, saya pengen ngemplong pikiran gitu. Itu kan bisa, tapi lahirnya dari keinginan. Berarti ada tujuan yang ingin dicapai sama saya. Jadi tidak ada masa-masa khusus ya. Ya, tidak Nggak ada ada ya. waktu-waktuan khusus. Kapanpun bisa dilakukan. Iya. Patokannya tidak ada, cuman dalam prakteknya ada waktu kadang-kadang. Jadi kayak misalnya puasa weton pernah dengar? Pernah dengar, tapi itu teknisnya nggak tahu. Nah, weton itu jadi weton lahir, jadi hari lahir. Oh. Hari lahir. Misalnya saya kan lahirnya Selasa Kliwon, Mm-mm. ya. Jadi tiap Selasa Kliwon saya puasa. Sama lagi. Kita Oh, iya. akhirnya Selasa Kliwon. Nah itu Selasa Kliwon itu bagus apa coba? Apa? Anggara kasih itu bahasanya. Saya Anggarini nama ininya. Oh ya, Nama Iva Nah, tuh itu. panggilan, nama aktenya Anggarini. Anggar ini tuh dari Disuruh Anggara. Sama kakek nenek Artinya pakai apa itu? anggar. Anggara itu Anggara. kalau hari dalam bahasa Kawi, Senin itu Soma, Selasa itu Anggara, Rabu itu Buddha, Kamis itu Respati. Artinya apa Anggara? Nama hari Oh, nama hari. Oh, jadi Selasa. Iya, oh, jadi makanya Anggarini dititipin kasih nama anaknya ada Anggara, iya. Anggari. Anggara kasih berarti kalau yang Selasa Kliwon. Ya, jadi Anggara kasih itu dekat dengan kasih. Hari nih kalau di Nusantara ya, Jawa Nusantara gitu. Nah eta hese sulit ulas asih teh. Nah itu bahasa. Jadi kalau di hari-hari yang agak sakral, bisa disebut sakral gitu ya, untuk orang Jawa, termasuk Sunda gitu ya, termasuk Bali juga sama sebenarnya. Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon. Itu yang Malam Jumat. puasa weton itu. Ya, Bentar, malam Jumat Kliwon bukan Ya. Jumat Kliwon ya kan, malamnya berarti. Biasanya momen paling dijadikan momen titik baliknya malamnya. Malamnya. Karena itu pergantian waktu Oh, aman. gitu. Tapi ya Selasa Kliwon juga Anggara kasih biasanya diperingatinnya malam-malam, Senin malam. Jadi puasanya apa bentuknya di puasa weton itu? Misalnya telepon. Nah, Selasa Kliwon nih. Ya, nah bentuk puasanya terserah. Oh, Terserah yang Iva. tadi Ya. ucap apa bayu yang kayak gitu Ya. bebas. Tapa. Ya terserah. Waduh, Terserah itu. ucap Puasanya aja mau bentuk- ribet ya. Kita belum Benar. tentu mampu. Tadi aja meeting mulu. Iya, makanya gimana meeting tidak berucap ini gimana? Nah itu, jadi puasanya terserah si yang punya keinginan, Oke. gitu ya. Tapi intinya biasanya kalau puasa weton itu nganuhunkeun atau berterima kasih. Ucap Ya, syukur. mengucap syukur. Ya, betul. karena Oh. pada saat itu saya lahir ke dunia, Betul, betul. gitu. Jadi yang dipuasakan itu biasanya kalau kayak saya puasa weton itu 24 jam biasanya. Kalau memang mau dilakukan ya. Jadi misalnya saya nih besok nih lahir nih. Iya. Dari Hari jam ini 12 malam Peng? sore. Oh, sore. Misalnya dari habis makan malam biasanya lah, gitu ya. Habis makan malam nanti sampai ketemu malam lagi besok. 24 jam aja ya. Iya. Jam 7 misalnya ketemu jam 7 malam Iya. lagi baru buka puasa Iya. gitu. Misalnya tadi puasa beti gitu ya. Iya. Ya, boleh kayak gitu. Bentuknya seperti apa terserah. Waktunya juga sebenarnya terserah sih sebenarnya. Cuman yang rata-rata umumnya 24 Iya. jam karena Secara spiritual itu apa yang mau apakah Capai. itu berupa latihan batin, ya. latihan ya batin kita supaya lebih Tadi. tahu diri, berterima kasih atau apa? Atau ini nyambung sama apa mencukupkan, merasa cukup. Ya tadi kan ada Kang Iya. Adi mention. Ya sebenarnya semua balik lagi ke diri sih sebenarnya ya. Kalau saya biasanya kalau saya pernah ngejalanin puasa sama Mutih juga pernah saya. Karena memang ada keinginan yang ingin saya tuju gitu ya. Cuman kebanyakan kalau puasa weton itu rata-rata hanya nganuhunkeun berterima kasih Oke. atas diri gitu. Memperingati juga kan. Ya, jadinya. memperingati terus kemudian juga kepingin ada yang membayangkan kembali bagaimana ketika saya dulu waktu lahir, pada saat lahir ke dunia gitu ya. Saya kan kondisinya tidak dalam keadaan kondisi yang benar-benar kosong lah. Iya. Tidak ada pikiran, tidak Betul. ada apa-apalah. Bayi yang baru lahir kan benar-benar nol gitu. Nah, ingin balik lagi ke kehampaan itu. Kadang-kadang ada yang begitu gitu. Cuman kalau saya mengosongkan lagi ini ya. mengosongkan, istilahnya ngeriset lagi lah. Ngeriset bener. lagi badan gitu ya. Sama pikiran. Nah, kalau saya sih kebanyakan hanya berterima kasih aja. Saya sudah sampai sebesar ini, lahir
dari yang keluarga yang seperti ini gitu ya, terus kemudian dikersahkan jadi penghayat gitu misalnya, terus kemudian dapat istri begini, anaknya begini, pokoknya semua saya terima gitu ya, semua saya nganuhunkeun. Itu karena semua hasil welas asihnya da Gusti gitu, semuanya itu. Jadi saya sifatnya hanya pada saat puasa Ramadan hanya bersyukur itu, karena dari situlah saya bisa mengetahui orang itu nafsunya nggak pernah habis. Kalau ngomongin cukup, tidak pernah ada rasa cukup ketika orangnya itu punya nafsunya besar. Bagaimana menyimpan batasan cukupnya itu? Ya dirinya harus tahu takaran dirinya. Gitu. Ketika saya pengen punya Lamborghini gitu. Kalau saya ngawang-ngawang, usaha sih tanpa tahu gitu ya. Ya tahu batasan lah. Iya. Jangan terus kemudian kalau saya pengen dapetin itu dengan segala cara gitu. Dengan saya korupsi dan segala macam gitu ya untuk saya mendapatkan itu gitu. Nah itu udah salah gitu. Itu harus tahu takaran diri bahwa, nah itulah fungsinya puasa itu kan menahan nafsu itu, menahan nafsu yang ada di dalam dirinya. Kalau memang kayak saya pengen banget misalnya punya laptop mahal misalnya dan segala macam. Nah kalau saya belum punya duitnya mau kumaha gitu. Kan saya harus bisa nerima dulu keadaan saya gitu. Saya belum mampu untuk beli itu, jadi ya ngapain saya berontak dalam diri untuk pengen itu gitu. Kan itu malah merusak diri jadinya. Betul. Gitu. Nah itu kan bentuk lagi. Hal itu yang akhirnya harus penerimaan dulu ke dalam diri bahwa saya itu kapasitasnya seperti ini. Nah itulah fungsinya puasa itu. Kapan seseorang bisa sadar bahwa dia memang harus berpuasa ya? Karena kadang-kadang kan gini, kalau kita lagi dikuasai hawa nafsu atau keinginan yang sangat kuat itu, kita kayak nggak sadar gitu kan Kang ya. Tadi kan puasa itu inisiatif dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Barangkali apakah harus diingatkan atau nunggu misalnya sadar sendiri supaya dia bisa melatih, bisa ada rasa cukup dalam dirinya, mengosongkan dirinya. Itu gimana tuh Kang? Ya sebenarnya kalau saya, karena saya udah tahu gitu ya misalnya, memang itu namanya hidup perjalanan ya. Kamu yang tahu takaran diri kamu adalah diri kamu sendiri. Bagaimana cara komunikasi kamu dengan diri gitu, yang akhirnya nanti menentukan bagaimana jalan terbaik kamu untuk bisa keluar dari masalah apapun gitu. Itu bagaimana dengan cara kamu komunikasi dengan diri kamu sendiri gitu. Kembali lagi ke konsep welas asih tadi ya. Buana alit. Iya, kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, boleh dibilang gitu ya. Berarti sama dengan kita nggak mengasihi diri kita sendiri ya Kang ya. Iya, kalau kita ngagugu teuing bahasanya Sunda gitu. Nurut ya, nurut, mengikuti apa hawa nafsu kepengen gitu. Ya kan akhirnya diri sendiri yang rusak gitu. Iya, jadi toksik istilah zaman Toxic. sekarang. Maya. Sama dengan nggak mengasihi diri sendiri, nggak menyayangi karena diri. jadi nyiksa diri sendiri kan jatuhnya. Betul. Ya itulah yang akhirnya larinya yang banyak sakit mental, terus bagaimana pikirannya itu akhirnya kemana-mana gitu, sampai berbuat yang tidak gitu. Itu kan karena tidak bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri gitu. Itu kepengen berontak dalam dirinya tuh, karena mungkin dasarnya itu dia belum bisa nerima dirinya sendiri dulu gitu. Situnya dulu belum kelar gitu. Jangan, kalau di kami kan jangan mandang batur secara ke diri pribadi bahasanya gitu. Jadi memandang orang lain itu kayak memandang ke diri sendiri. Ngenteng, ngaca lah bahasa Sundanya mah gitu. Jadi jangan, kalau orang lain nggak suka dipukul ya jangan mukul orang lain gitu. Iya benar. Ya kan itu kan simple banget gitu. Jadi ya itulah tahap komunikasi ke dalam diri, kamu tahu kapasitas diri kamu sendiri gitu. Jangan memaksakan kalau memang belum waktunya gitu. Nah itu kan jatuhnya ngagugu nafsu kan jelek larinya gitu. Akhirnya malah ya ke hawa negatif lah jatuhnya gitu. Jadi berpuasa itu salah satu bentuk welas asih, melatih nggak sih? Salah satu bentuk untuk bisa ngerasa cukup gitu. Ngerasa cukup. Bener nggak sih? Iya, jadi sebenarnya kalau lebih ininya ke tadi melatih sebenarnya. Kalau puasa itu sebenarnya melatih diri, menggembleng diri, karena bahasa puasa itu bagian dari tapa sebenarnya. Betul. Bagian dari tapa. Bagian kecil dari tapa itu kan laku. Iya.
brata itu keyang atau tekun tadi gitu. Semua yang dilakukan secara tekun itu namanya ya tapa brata gitu semuanya. Termasuk puasa juga, kalau punya puasa Bahasa daerah tuh bagus ya, Iya. Tapa Brata gitu. Kayak bagus gitu. Sebenarnya Suka bahasa-bahasa daerah bahasa itu daerah. banyak yang ini loh, banyak yang Kaya akan kaya, makna. Iya, betul. bener syarat makna gitu. Dia Betul. dalam gitu, jero Iya. muncul namanya. Sama kayak gini, kita setiap hari memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu tahu nggak artinya? Apa tuh? Ulang tahun. Bukan Ulang aja ulang tahun. tahun. Ya, Ya, kita mau Dirgahayu ya anniversary ya lah memang, ibaratnya. memang HUT kan hari Iya. ulang tahun gitu. Cuman ada makna yang lebih Gimana? besar dibandingkan Dirgahayu. Dirga Rahayu awalnya. Oh. Dirga itu tinggi, langit gitu ya, kesemestaan lah gitu ya. Rahayu itu selamat. Oh wow. Selamat yang maha tinggi itu sampai ke langit itu. Nah, itu maksudnya bahas. Jadi Dalam kecil Dalam banget loh, baru- dibandingkan Wah, selamat baru- ulang baru tahun Bening itu. bang. Buka ya. Aku soalnya suka ngucapin teman aku tuh Dirgahayu. Iya. Selain tanpa tahu maknanya ya, Betul. maksudnya karena aku tuh suka bahasa Dirgahayu. Iya. Jadi suka selamat ulang tahun tuh kayak Dirgahayu gitu. Jadi lebih dalam sebenarnya kalau Iya, ya kalau ampun. setelah tahu bahasa-bahasa daerah, penggalian. Saya sendiri Pak Pendeta nih, saya segini aja itu tuh belum semua kosakata bahasa Sunda yang saya tahu. Bahasa Sunda saya dengan bahasa Sunda tahun zaman kerajaan Pajajaran dulu kan ada Wah. Ya aduh. manuskrip kuno juga saya Iya, baca iya, itu iya. udah beda sekali Iya, pasti, bahasanya. pasti. Tapi pemaknaannya Tapi menarik. dari teman-teman penghayat dari Kang Cakra terutama ya, Baraya juga pasti belajar ya tentang bagaimana tadi melatih batin, melatih diri. Ya kita memang punya momen ya. Kalau di Kristen punya momen menjelang Paskah. Jadi kita diperkaya nih Baraya. Minggu depan kita mau masuk dalam 40 hari berpantang dan berpuasa. Betul. Ternyata ada kemiripan-kemiripan pemahaman di Kristen juga sama tentang bagaimana melatih diri, bagaimana melatih supaya kita bisa merasa cukup, mengosongkan diri. Itu juga sangat dekat sekali konsep-konsep seperti itu yang membuat kita lalu menjadi lebih berterima kasih, lebih bisa peka dengan diri sendiri. Tadi juga jangan menyubit kalau kita nggak mau dicubit. Cubit, Itu juga ada betul. di dalam Injil, juga ada yang ayat yang berkata seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya Cah ya. Kita Betul. diperkaya pemahaman teman-teman penghayat, Menarik loh. dan teman penghayat lebih mengandalkan kesadaran. Betul. Nggak Itu ada yang waktunya. kayak Itu jarang yang rare jarang kita banget. temuin ya. Di zaman sekarang semua dibombardir sama informasi yang begitu Self melimpah. awareness. Self awareness nggak ada kadangkala gitu ya. Iya. Iya. Ya, memang itu, bahkan kalau di kami itu kitab suci, ngomongin kitab suci, bahasa kan kitab teh yang tadi ya, banyak orang salah paham itu kayak sesajen. Pernah dengar kan sesajen? Ya. Itu banyak salah paham orang tuh, dipikirnya itu untuk makanan jin, makanan makhluk halus dan segala Wah. macam. Bingung. Padahal itu ada tulisan Tuhan. Kitab suci yang hidup ini diri. Iya. Yang tadi saya Iya, bilang, karena iya. diri ini adalah bacaan Iya. yang bisa dibaca gitu. Kitab suci alamnya itu ya itu Bentuknya sesajen. sajen. Itu adalah Karena wujud. bacaan. Bacaan. Ada yang bisa dibaca, kayak misalnya yang paling mudah tumpeng. Iya. Sering ngeliat tumpeng kan ada. Nah, itu tumpeng tuh bentuknya kan gitu ngerucut Iya, segitiga betul. ke atas. Itu wah syarat makna nih pasti. Makna. Itu di bawahnya kan Iya, banyak tuh, iya. yang di atas menyungcung hiji. Di bawah mah ada ayam, ada telur, Ah, ada serupa urap. nih weh. Ya, cuman kalau nah ini tumpeng buhun sama tumpeng modern Modern sekarang beda. Yang buhun Kang. Tumpeng buhun itu semua lauk pauknya di dalam, Di dalam di dalam tumpengnya nasi kan? tumpeng. Oh, Eh, jadi bener. dilindungi Iya, oleh nasi. nggak kelihatan. Nah, itu Jadi di dalamnya. Jadi nggak kayak sekarang kan di bawah Sekarang di mah kayak gitu pinggiran. nasi bakar konsumsi Iya. lain. Tumpeng lain. lain. Tadi siang aku yang tumpeng jadi mah. di dalam itu ya Kang ya. Ya, di dalam. Jadi Maknanya intinya bedanya. Kalau tumpeng tadi kan maknanya, jadi yang di atas yang satu itu jangan lupa sama di bawah. Oh, Ketika wow. pondasi bawahnya hancur, ya maksudnya kayak pemimpin lah Iya, bahasanya. iya. Pemimpin yang di luhur tuh jangan lupa sama rakyat di bawah. Karena nggak mungkin dia ada di atas kalau nggak Betul. ada yang di bawah. Yang ya. nopangnya itu di Nopang. bawah. Bisa termasuk juga bahasanya bisa ka jelemanu banyak gitu, orang yang banyak kepada satu nyungcung di luhur Gusti gitu. Tuhan yang di atas satu gitu. Kenapa yang atasnya dulu yang harus dipotong? Ya itu kan puncak bahasanya.
puncak kejayaan tuh di atas, makanya itu yang dikasihinnya yang Ke kepaling orang yang penting kan. pendeta iya, biasa. dengan doa sebenarnya itu kan Penting. tujuannya Anda doa. penting, Anda penting Pak ya. Tapi jangan lupa yang di dalam. Iya betul. Karena kalau atas doang nasi doang, Iya betul. di dalamnya Iya, ada ayam. percuma nasi doang. Ih, bener. Iya. Makanya saya nggak suka Karbo. sebenarnya kalau disuruh maju nerima tumpeng, mending nanti, soalnya paling banyak itu di bawah. Ini dah. Tapi ini. entar lu, saya mau kasih pesan ke Baraya Ngacat. Jadi kalau nemuin sesajen, Itu ya, tuh jangan salah tadi kaprah. bacaan Iya. tadi. ya bukan bacaan Bacaan. Bacaan, sorry. Bacaan. Bacaan yang kelihatan. ya Dan itu bacaan ada nama Tuhan di situ. ya Nah, ada tulisan Tuhan hmm. yang bisa dibaca, hanya saja bacanya kan simbol ini ya, Iya betul. bukan dengan mata tapi dengan rasa bacanya. Nah, Iya. itu. Berarti kayak penting apa banget. yang disajenkan tuh itu adalah makna-makna. Makna Iya, semua. maksudnya kayak Dan di dalam buah, tuntunan. sayur atau ada, apapun ada itu. doa ya di situ. Ada Betul. Wah, Jadi Tuntunan itu semua. kalau ketemu kayak gitu dimanapun nih Baraya dan ya, dimakan. jangan bukan jangan. Oh. Kadang-kala suka diinjek. Oh, Kadang-kala ya kalau di jangan Bali, dong. di Bali coba Iya, lihat iya. kan ada yang Ditendang. Ya, Jangan, sebenarnya- aku dari dulu kayak paling Ya sebenarnya nggak jadi masalah ketika tidak sengaja. biasanya kan setelah dipakai upacara ya terserah mau Dibagikan. dimakan, mau dibagikan Hmm. gitu ya, mau diawurkan gitu naon lah, ada ente jadi masalah gitu ya. Lebar Nah, we meureunnya. Iya kan lebar we itu kan ada ibu-ibu yang udah masak, ada Iya. bapak-bapak yang udah beli bahan dan Betul, segala betul, macam dan betul. segala macam. Nah, itu bentuk penghargaan lah. Mm-mm. Bagaimana kalian berperilaku untuk menghargai orang di belakang itu lah gitu. Bener. Cuman yang paling penting kan maknanya yang di situ yang sebenarnya adalah tuntunan untuk orang yang hidup sebenarnya di situ. Jadi ya itulah, jangan kalau mau itu kalau penghayat tuh bacanya itu bukan dengan mata. Betul. Jadi kalau jangan terlalu gampang ngejudge lah. Oh iya, bener. Itu simpelnya begitulah, jangan terlalu cepat menilai orang lain gitu. Termasuk dengan benda-benda gitu ya. Jangan, mungkin aja yang terlihat seperti itu tapi secara makna bukan itu gitu. Betul. Gitu. Itu yang diajarkan sama di Sunda kan bahasanya ada sirip siloka, simbol gitu, sasmita dan segala macam lah itu. Itu semua adalah makna tertutup di dalam ya simbol tadi, di dalam bentukan gitu. Ada makna-makna tersembunyi gitu. Menarik loh ngomongin sajen doang ya. Maksudnya kayak kita bisa menggali banyak hal gitu. Ya. Itu yang membuat orang menganggap sesajen itu pada roh-roh halus dan segala macam. Itu juga memang bukan hoax, tapi ajaran-ajaran agama juga yang membuat begitu gitu. Mungkin yang ya perbedaan persepsi aja sih ya, gitu yang ya, lalu cara membuat menilai orang lain yang berbeda itu lalu jadi tadi ya Iya. salah menghakimi tadi Iya. bahasanya. yang bahasanya jadi mungkin salah tuh itulah. ketika perilakunya Ya. sih. Jadi Oke. merusak gitu maksudnya. Kang Cakra, luar biasa nih obrolan kita dari mulai cinta. Nah ini harus closing statementnya, ini harus nyambung semua nih Kang. Cinta, puasa. Welas asih. Tadi kita berpuasa itu adalah tadi lampah ya. Mohon. Eh, Puasa bayu sabda heda gitu. nah, Ucap tekad yang- lampah gitu. Iya, Latihan ucap tekad itu, lampah. Wow. Dan di dalamnya ada rasa cukup. Ya. Iya, Di dalamnya paling ingat ada tapa-tapa berata. rasa cukup. iya. Coba Kang, pesan untuk Baraya Ngacak, Ngacak. mau generasi Z sampai generasi baby boomers, ini semua fans Baraya Ngacak tuh banyak banget ya. Di berapa benua, Bah? 7 lah. 7 benua, 10. 10. Itu benua naon? Tambahin kutub atas bawah. Mangga Kang. Ya, Aduh, tadi saya yang juga. udah diobrolin. Bicara cinta, terus kemudian apa? Di dalamnya ada Puasa. melatih. Nah, melatih dengan- menerima diri dengan rasa cukup, ada rasa cukup kan tadi ya. Oke. Supaya tidak dikuasai nafsu-nafsu. Betul. Mungkin kalau saya bisa merangkum semuanya itu balik ke tadi deui kadiri deui itu bahasanya gitu ya. Karena kesemuanya itu mulai dari cinta itu yang tadi kita sudah bicara bahwa itu salah satu bentuk kemurnian gitu ya dari Yang Maha Kuasa, yang bisa merasakan itu diri, rasa cinta itu. Begitu juga welas asihnya, jangan lupa untuk welas asihnya kepada diri sendiri dulu, jangan dulu ke orang lain gitu.
bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik ketika kamu sendiri memperlakukan diri kamu sendiri belum baik gitu. Itu kan tidak logis ketika berbicara saya mau memperlakukan orang lain baik tapi kamu ke diri sendiri belum baik gitu. Diri di dalam ulas asih, cara berperilaku. Puasa juga balik lagi ke diri, pengendalian dirinya. Ketika tadi rasa cinta juga termasuk tadi ya, berlebih itu tidak baik juga. Takarannya kita harus tahu. Ketika berbicara puasa itu pengendalian diri, pengendalian nafsunya harus tahu gitu. Bagaimana kapan waktunya ngerem, jangan terlalu jangan terlalu melaju, terlalu kenceng gitu ya. Harus apal kapan ngeremnya. Sama kayak orang yang terlalu banyak pengen duit gitu ya. Pengen duit banyak gitu supaya bahagia itu, tapi terlalu memporsir diri untuk mendapatkan itu juga nanti kapasitas pikirannya untuk rasanya itu tidak didapatkan gitu. Maksudnya makanan rasanya mana? Ketika makanan lahirnya punya gitu ya, makanan batinnya mana gitu. Itu harus seimbang dua-duanya. Kalau berbicara puasa pengendalian diri ya dua-duanya, diri ini harus betul-betul seimbang gitu. Cukup pun akhirnya ke dalam diri lagi setelah tahu takarannya, kita setelah tahu cinta, setelah tahu batasan diri gitu ya, ulas asih diri, batasan diri, terus kemudian dari situ udah pasti tahu takaran dirinya, sudah tahu bagaimana mencukupi diri sendiri gitu. Bagaimana ya kalau kamu pengen kecukupan sangan pandang papan tadi ya, yang bahasanya cager itu badan cager, ya harus kerja, ya harus dapat cari uang, harus berusaha. Ya nggak bisa kalau cuman tapa tadi ya, tapa terus mengharapkan duit datang dari langit kan nggak mungkin. Itu kan tapa tadi kan hanya berusaha pengendalian diri supaya tidak memporsir diri ini terlalu berlebih gitu. Karena diri juga perlu ada waktu istirahat batin gitu ya. Nah, itu kecukupan, bahasa kecukupan itu yang tahu takarannya ya lagi-lagi diri gitu. Mau bagaimanapun kadang orang yang sudah benghar gitu, sudah kaya menurut saya gitu, menurut dia mah belum cukup segitu gitu. Bisa jadi, bener banget, bisa iya lagi. Ya kan kecukupannya kan terserah masing-masing. Nah, betul. Itu kan harus paham dengan takaran dirinya. Ada batasannya ya. Takaran diri. Jadi ketiganya balik lagi ke dalam diri kalau saya melihat. Harus betul-betul komunikasi dengan baik ke dalam diri gitu. Apakah saya selama ini berkomunikasi dengan diri saya sudah betul, ataukah selama ini saya lupa mendengar diri saya sendiri gitu. Nah, itu yang bahasanya paling berbahaya tuh kalau lupa ketika sama diri sendiri. Kita banyak dengerin pendapat orang lain gitu ya, tapi kita nggak pernah dengerin diri kita sendiri itu pengennya apa gitu. Rada jelek sih itu kayak oke. Iya lagi. Sebuah reminder. Iya lagi. Sebuah peringatan. Iya lagi, bener loh itu. Kadang kita kemakan omongan orang sampai lupa kita tuh apa siapa. Betul ya. Ya itulah yang harus mungkin pesan saya mungkin terakhir ya Pendeta Adi untuk kita harus mampu gitu ya, harus mampu untuk mengenal diri kita sendiri dulu gitu. Itu aja lah. Yes. Cebo ada kalau saya merangkum statement dari katanya tadi ya Kang Cakra gitu. Kalau mengingat lagi bahwa kita jangan sampai salah kaprah sama istilah sekarang tuh banyak banget Kang self love gitu ya. Mengatasnamakan self love jadi self reward dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia memaksakan keinginan bukan mengenali diri sendiri. Betul. Ya. Pada di sini adalah si mencintai love yourself first itu adalah ketika kita tuh sadar sama diri kita, mawas diri lah ibaratnya. Tahu kapan kita cukup, tahu kapan kita bisa berusaha ngegas gitu ya. Sampai sejauh apa kita bisa ngegas, gimana cara mengendalikannya tadi pakai puasa gitu ya. Misalnya latihannya salah satunya gitu. Jadi salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah ya mawas diri gitu. Jadinya nggak nyakitin ke diri sendiri, bener nggak ya? Coba dikoreksi. Kalau saya benar gitu itu, benar. Ya kan? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seperti dirimu sendiri, kalau tadi Kang Cakra bilang kita harus kembali lagi ke diri kita lebih dulu. Gimana kita bisa mengasihi orang kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri. Betul. Jadi kasih itu ada 3, mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, dan mengasihi Tuhan yang paling penting. Oke, luar biasa. Udah nih. Udah dong. Dan dari saya berarti ya. Iya, tinggal Kang Adi. Dari obrolan kita
kita belajar satu hal yang sederhana, walaupun sebenarnya nggak sederhana nih. Obrolannya Bang. Ya, bahwa cinta tidak selalu tentang menambah. Wih. Tadi saya ngomongin cinta, jatuh cinta nggak ada rencananya. Ya itu nanti jadi quote-nya Cik Ivo itu. Loh. Jadi bahwa cinta tidak selalu tentang menambah, kadang justru tentang berani mengurangi supaya takarannya tadi tepat, kata Kang Cakra ya. Pada tempatnya. Puasa, upawasa tadi bukan penolakan terhadap rasa, tetapi cara menata rasa. Saya jadi khotbah kayak khotbah minggu ketiga, supaya tidak berubah menjadi tuntutan. Iya. Nah, terlalu nuntut, terus ngoyo kalau orang Jawa bilang. Kata si Kang Terus Cakra. aja diguguk keinginan diri. Jadi puasa itu bukan soal penolakan terhadap rasa, tapi menata rasa itu. Makanya puasanya tadi ada banyak. Nanti kalau Jemaat Bandung ada 40 hari itu udah dibikin sama PHRG. Nanti ada juga menata rasa di sana. Ya tidak harus puasa makan, tapi juga ada puasa tadi, puasa perilaku, puasa ucap, puasa lampah dan sebagainya. Dan rasa cukup, Baraya, bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan. Jadi kita boleh berjalan di jalan yang berbeda, tapi selama kita belajar menahan diri, menghormati yang lain, dan mengasihi tanpa rakus, mungkin disitulah cinta menemukan bentuknya yang paling manusiawi. Gimana ya? Dalam ya. Terima kasih Baraya Podcast. Biasanya saya closing dengan ceria, tapi kali ini saya mau serius aja deh. Terima kasih sudah mendengarkan Cinta, Puasa, dan Rasa Cukup. Sampai jumpa lagi di ruang obrolan berikutnya ya, Cek. Betul. Di episode 14, di mana rasa tidak perlu diseragamkan, tapi selalu dirawat bersama. Terima kasih hatur nuhun Kang Cakra. Terima kasih Tuhan Kang berkati Cakra. Kang Cakra. Ya, Terima kasih tim sami-sami. podcast MIK GKP Bandung yang selalu full support. Lebih-lebih dari bobotoh kalau ini. Ya, sampai Baik. jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di episode ngacak berikutnya. Ciao. Ciao. Satu, dua, dan lima, tiga, enam, dan tujuh. Dan masih tujuh. Ngacak, ngobrol asik, cara kita